Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa datang lagi beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur di masa pandemi ini kita masih bisa menikmati karya Tuhan. Kita diizinkan untuk menikmati ibadah. Dan dari tempat ini kami tentunya berdoa untuk Bapak Ibu yang ada di rumah, yang mungkin dalam kelemahan tubuh, yang mungkin dalam masa pemulihan, yang mungkin juga dalam masa kesusahan. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan yang memulihkan setiap Bapak Ibu yang ada di rumah. Dan kita semua mari kita serahkan hidup kita serahkan hati kita serahkan seluruh keberadaan hati kita kepada Tuhan. Kita tunduk di hadapannya, kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Allah kita yang Maha Kudus, Allah kita yang Maha Suci, Allah yang bertata atas hidup kita. Suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Tinggi. Suci, 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 Allah Maha Tinggi. Pada siang dan malam ku beri pujian. Suci, 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 yang murah dan kuasa, Allah Tritunggal yang Maha Esa. Bersama-sama katakan suci, 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 semua tunduklah, berikanlah ibadat kepada Tuhanmu yang saleh dan baik. Khotbah dan salam saya persilakan kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Awasuning Maranansyah. Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, terutama warga Jemaat GMII Tesalonika Batu, dan juga semua keluarga saya, relasi, baik yang dekat ataupun yang jauh. Terima kasih banyak kita bertemu lagi hari ini, tanggal 13 Maret tahun 2022. Dan kita akan masuk dalam kebaktian. Hendaklah kita mengarahkan hati kita, pikiran kita, untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita buka kebaktian ini dengan putum dan salam. Kebaktian ini kami mulai di dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, serta persekutuan dengan Roh Kudus. Semua jemaat katakan amin panjang. Amin. Saya membaca satu ayat
dari Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dengan gereja di segala tempat dan segala abad, marilah kita dengan bersuara mengucapkan pengakuan iman rasuli, dan hendaklah masing-masing berkata sebagai berikut: Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Tuhan berkati. Haleluya. Kita menikmati karya Tuhan, kita menikmati kebaikan Tuhan. Mari kita melihat kiri kanan kita yang ada di rumah, bisa melihat kiri kanan. Katakan, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kalau di rumah mungkin bisa ya, sambil bersalaman, sambil berpelukan satu sama lain, menikmati karya Tuhan. Kita mendapatkan pemulihan ketika kita mendapatkan pemeliharaan daripada Tuhan, dan kita mau terus menikmati karya Tuhan, mengecap kebaikan Tuhan atas kita. Amin. Mari saya mengundang kita boleh berdiri di rumah, boleh melompat-lompat di rumah, gak ada yang lihat, kita semua yang menikmati di rumah satu sama lain. Kita menikmati karya Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Amin. Yeah, yeah. Bersama-sama katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Bersama-sama katakan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Katakan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Amin. Allah yang memeliharaku, yeah, selamanya. Tiap pagi aku membuka hari yang baru bersamamu. Sengaja ku biarkan diri menuntunku dari waktu ke waktu. Yesus, ku tahu ku aman di sisimu. Allah yang bertata, Allah yang berkuasa di atas segala sesuatu yang telah diciptakannya. Allah yang bertata, Allah yang berkuasa. Yo, mari kecap kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan, syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu
katakan bersama-sama, selamanya. Amen. Allah yang mengasihi kita selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, dan kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui link yang ada di layar kaca Bapak Ibu Saudara, atau bisa diberikan langsung kepada Ibu Elizabeth. Dan saat ini kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Otniel Reksa Utomo. Saya persilakan. Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama hadir dalam ibadah online GMI Tesalonika Batu. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama pagi hari ini. Ya, informasi pada hari ini untuk ibadah minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Dr. Awasuning Manaransyah dan liturgos Bapak Ronald Aulu. Pemain musik akan diatur oleh Bapak Yermi bersama dengan tim, dan penanggung jawab ibadah Bapak Yusak Musu. Berikutnya kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang telah memberikan persembahan dalam minggu yang telah berjalan. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, dapat langsung mengirim ke rekening gereja atau diserahkan kepada bendahara gereja Ibu Elizabeth. Dan atas nama Gembala Majelis Jemaat, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun. Yang pertama Bapak Gideon Mokari, kemudian Bapak Ronald Aulu, kemudian Saudara Abraham Felix A. Haryanto. Ya, kado ulang tahun dari Gembala Majelis dan Jemaat, yaitu dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu Tuhan bagi kami jemaat GMI Tesalonika Batu. Sampai hari ini Tuhan peliharakan kami, Tuhan menolong kami, Tuhan memeliharakan kami Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai pada hari ini Tuhan bersama-sama dalam ibadah online pagi hari ini Tuhan. Kami juga mengucap syukur juga Tuhan untuk acara peresmian Playground PPA Dorcas IO 869 GMI Tesalonika Batu pada hari Jumat kemarin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati semuanya, menjadikan memakai PPA Dorcas sebagai saluran berkat untuk semua anak-anak yang ada. Kami juga mengucap syukur juga Tuhan untuk pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi Kota Batu sampai saat ini. Tuhan menolong Ibu Wali Kota kami, juga semua aparat pemerintah yang ada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk semua Bapak Ibu jemaat usia indah yang saat ini berada di rumah. Tuhan Yesus memberkati mereka satu persatu. Tuhan tolong Tuhan dalam masa tuanya Tuhan, kami rindu mereka boleh semakin diberikan sukacita, diberikan kesehatan, dan kiranya semakin memberkati keluarga juga semua yang ada di sekitarnya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibu-ibu muda, Ibu Fani Aulu, Ibu Erminat Praing, juga Ibu Grace Alfon, juga Ibu Widi Ilu, Ibu Dianta, dan ibu-ibu yang baru saja menikah. Tuhan Yesus tolong Tuhan, berkati mereka, berkati kesehatan mereka, penyesuaian-penyesuaian yang mereka harus lewati. Tuhan Yesus tolong mereka Tuhan.
Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan PPA Dorcas IO 869, supaya Tuhan tolong, Tuhan berkati semua pengurus yang ada, juga para mentor, para orang tua, juga anak-anak Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau memberkati, dan kiranya PPA Dorcas semakin memberkati juga Tuhan, untuk semua anak-anak, orang tua, juga semua jemaat, juga lingkungan di mana PPA saat ini melayani. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan GMI Tesalonika Batu. Tuhan Yesus tolong Tuhan, kami rindu pelayanan PPA, pelayanan GMI Tesalonika boleh normal kembali Tuhan, seperti sebelum pandemi Tuhan. Baik itu pelayanan pemuda, remaja, tunas remaja, kebaktian rumah tangga. Tuhan Yesus tolong juga persekutuan wanita, juga Tuhan Yesus tolong supaya boleh kembali aktif kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk studi, kesehatan, pekerjaan, usaha, dan pelayanan warga jemaat, supaya Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka yang saat ini mungkin sedang kesulitan. Tuhan Yesus tolong Tuhan, berikan penghiburan, berikan sukacita, berikan semangat Tuhan. Dan Tuhan Yesus buka jalan untuk setiap persoalan-persoalan yang mereka hadapi saat ini Tuhan. Kami rindu semuanya boleh diberkati dan semakin memberkati lagi Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami. Tuhan Yesus tolong Tuhan, dari presiden sampai ketua RT, Tuhan Yesus berikan hikmat untuk memikirkan apa yang terbaik untuk warga, untuk rakyat Indonesia. Tuhan Yesus tolong Tuhan, masalah-masalah yang dihadapi saat ini secara khusus pandemi COVID-19, Tuhan Yesus tolong Tuhan, kiranya boleh segera berlalu dan boleh kembali normal seperti sebelumnya Tuhan. Tuhan Yesus berkati Kota Batu juga, wali kota dan semua pimpinan yang ada. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk perang yang saat ini terjadi, Ukraina dan Rusia. Tuhan Yesus tolong Tuhan, semua korban-korban yang ada Tuhan akibat dari peperangan ini. Tuhan Yesus tolong Tuhan, berikan mereka penghiburan, berikan mereka sukacita, berikan mereka kesehatan. Tuhan jauhkan mereka dari sakit penyakit Tuhan. Mungkin mereka saat ini dalam pengungsian. Tuhan Yesus tolong Tuhan, mereka yang ditinggalkan keluarganya, Tuhan Yesus berikan penghiburan. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya perang antara Rusia dan Ukraina ini Tuhan boleh segera selesai Tuhan, dan boleh ada jalan keluar yang terbaik untuk kedua negara ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan doa-doa kami ini dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami akan mengakhiri doa kami pada pagi hari ini seperti doa yang Tuhan sudah ajarkan pada murid-murid-Nya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menyaksikan bersama-sama kesaksian dari PPA Dorcas IO 869 GMI Tesalonika Batu. Kepada PPA Dorcas IO 869 dipersilakan. Selamat mengikuti Bapak Ibu ibadah selanjutnya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan
sampai terlena. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya, yang membangkitkannya kembali. Jalan hidup orang yang benar diterangi firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang. Apabila jatuh, tidaklah dibiarkan sampai terlena. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkannya kembali. Jalan hidup orang benar diterangi firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga lambang mentari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan Sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkannya kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangkitkan dan membangkang. dan membangkitkannya kembali. Puji nama Tuhan. Mari kita lanjutkan ibadah kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita bermazmur bagi Tuhan. Mari kita membuka Mazmur 34. Kita baca ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Sekali lagi Mazmur 34, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya ke-10. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tidak akan berkurangan. Kita orang-orang percaya, kita orang-orang yang takut akan Tuhan. Mari kita terus menikmati karya Tuhan. Kita mau menikmati terus mengecap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau bersyukur kepadanya, karena Dia Allah yang bertata atas kita. Kita mau bermazmur bagi Dia, karena Dia Allah kita yang Maha Kudus. Mari kita nikmati karya Tuhan, merenungkan lagi kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia. Bersama-sama katakan, bersyukur padamu Tuhan.
Engkau kebenaran kami Tuhan. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhan, ku rindu menyatakan, sama-sama katakan, hanya Kau Tuhan yang sanggup mengatasi bumi, yang sanggup mengatasi langit. Karena Kau Allah kami, Allah yang perkasa, Allah yang mulia, Allah yang bertata atas hidupku. Amin, amin, amin Tuhan. Terima kasih Yesus untuk karya-Mu Tuhan, untuk karya-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Engkau yang Allah yang mengatasi hidup kami Tuhan Yesus. Engkau Allah yang mengatasi setiap permasalahan dalam hidup kami Tuhan, setiap persoalan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus untuk karya-Mu Tuhan yang nyata atas hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini Tuhan, mari Engkau layakkan kami Tuhan untuk menikmati karya-Mu, kebenaran-Mu, firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Layakkan kami Tuhan. Layakkanlah hati kami menyambut kuasa firman-Mu. Kami rindu dipenuhi oleh kebenaran akan-Mu. Layakkanlah hati kami menyambut kuasa firman-Mu. Kami rindu dipenuhi oleh pengenalan akan. Sekali lagi katakan, layakkanlah hati kami menyambut kuasa firman-Mu. Kami rindu dipenuhi oleh kebenaran akan-Mu, oleh pengenalan akan.
Nah, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Awasuning Mararansyah. Saya persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Dan kita akan membaca firman Tuhan sebagai kelanjutan dari khotbah minggu yang lalu dan minggu yang lalu. Berarti hidup baru dan hidup lama. Sudah itu kebahagiaan hidup baru. Nah, salah satu kebahagiaan itu saya akan bawakan, renungkan pada pagi hari ini bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya marilah kita berdoa, arahkan hati kita kepada Allah. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kasih karena Tuhan sudah menebus hidup kami, menjadikan kami baru bersama-sama dengan Kristus, dan Roh Kudus ada dalam hidup kami, sehingga kami mampu mematikan sifat daging yang lama, bahkan membuangnya. Dan kami mau bukan hanya itu saja, mengenakan sifat-sifat baru, hidup baru di dalam Kristus. Kami tahu itu tidak mudah. Kadang-kadang kami sudah mengaku hidup baru, tapi kami masih menghidupi hidup yang lama. Tapi biarlah melalui khotbah pada pagi hari ini, kami lagi belajar bagaimana hidup baru itu. Berkati hamba yang menyampaikan dan semua Bapak Ibu yang mendengarkan firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari Efesus pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Efesus pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Tetapi saya membacakan satu ayat saja. Di rumah Bapak Ibu baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Ayat yang kedua berbunyi sebagai berikut. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Yang ingin saya renungkan dalam ayat ini ialah bagian pertama saja dari surat Efesus pasal yang kelima sampai dengan ayat yang ke-20. Apa itu? Dalam bagian ini dikatakan, hendaklah, ya, kata perintah, hendaklah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus mengasihi kamu. Hendaklah hidup di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus mengasihi kamu. Nah, ini yang ingin saya bahas. Dari segi kata, memang kata hendaklah, sepertinya itu ya bisa iya, bisa tidak. Tapi bukan itu sebenarnya. Kalau kita melihat ayat-ayat itu, juga dalam konteks ayat yang lain, ayat itu bersifat perintah yang wajib dilakukan, bukan satu pilihan. Perintah untuk apa itu? Hendaklah hidup di dalam kasih. Nah, ini saya menggumulkan ini, kadang-kadang itu kita anggap itu hal yang biasa. Terutama kalau kita sudah lama jadi Kristen, terutama kalau ayah dan ibu kita Kristen, bahkan pelayan Tuhan, kadang-kadang kita menganggap istilah itu suatu yang sudah terlalu biasa.
hendaklah kamu hidup di dalam kasih. Jadi sesudah kita mengalami hidup baru, membuang hidup yang lama, mematikan tabiat daging, dan juga mengenakan manusia baru, maka ada hal yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita. Salah satu itulah yang saya renungkan pada pagi hari ini, hendaklah hidup di dalam kasih. Apa keperluan yang paling penting dan paling mendesak di dunia ini? Pastilah banyak sekali keperluan kita. Perlu itu, perlu ini, perlu pengetahuan, perlu kebutuhan jasmani, perlu peralatan, perlu keamanan. Banyak sekali keperluan kita. Tapi menurut saya sebagai hamba Tuhan, saya berpikir dalam minggu-minggu ini, dengan mengikuti banyak masalah di sekitar kita, terutama perang antara Rusia dengan Ukraina, dengan sepertinya makin membesar. Biarpun ada harapan hari-hari ini jika jadi ada pertemuan di Turki antara Menteri Luar Negeri Rusia dengan Ukraina. Dan pertemuan itu sangat menentukan akan kedamaian baik antara kedua negara itu, bahkan kedamaian dunia ini. Ya, saya biasanya tidak mau berpikir besar-besar gini, tapi izinkan saya untuk mengambil satu ilustrasi. Sudah begitu banyak nyawa, bukan hanya 10, bukan hanya 100, mungkin ribuan. Sudah begitu banyak gedung yang hancur. Sudah begitu banyak pesawat yang jatuh. Sudah begitu banyak kapal laut yang hancur, memakan korban. Dan itu belum berhenti. Masih akan makin membesar. Bahkan kalau tidak terjadi gencatan senjata dan perdamaian, mungkin akan membuat dunia ini menjadi perang dunia yang ketiga. Semua peralatan yang paling modern yang diciptakan selama ini akan digunakan dalam abad ini. Maka saya berpikir kecil, tapi penting. Mengapa itu terjadi? Tentu banyak sekali sebabnya. Banyak sekali sebabnya. Tapi salah satu ialah karena tiadanya kasih. Tidak adanya kasih. Jadi kasih itu sangat penting. Jadi jangan kita anggap biasa saja kasih. Jangan. Itu salah satu tanda hidup baru. Ada kasih dalam kehidupan kita. Dan kita evaluasi, kita periksa diri kita, apakah setelah saya hidup baru, ada kasih? Atau pada permulaan saya bertobat, menerima Tuhan Yesus dalam hati saya, kasih itu besar dan luas. Tetapi makin lama menjadi biasa. Bahkan tidak ada ubahnya dengan orang yang tidak mengenal Kristus dalam hati, pikiran, kata, dan tingkah laku kita. Nah, jangan-jangan hal ini terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Doa saya itu tidak terjadi karena kita sudah hidup baru di dalam Kristus. Maka hidup baru di dalam Kristus itu ada banyak sekali yang harus kita jalani. Tapi salah satu, seperti dikatakan dalam Efesus 5 ayat yang kedua ini yang kita harus renungkan. Dan hendaklah hidupmu di dalam kasih. Hendaklah hidupmu di dalam kasih. Berjalanlah di dalam kasih. Hidup itu kan
satu proses. Hidup itu waktunya panjang. Ada yang masih muda, waktunya singkat, tapi akan menjalani waktu yang panjang. Ada yang sudah tua, sudah begitu lama berjalan dalam dunia ini, dan mungkin waktunya sudah bisa dilihat di depan. Seperti kalau matahari sudah mulai jam 2, jam 3, sudah 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Dan tidak akan lama lagi kita pindah alamat. Jadi kehidupan kita yang lama ini, yang lama, yang luas, yang panjang, bagaimana kita menghidupinya? Bagaimana kita menjalaninya? Yaitu hidup di dalam kasih. Saya mau katakan, bagi saya pribadi itu tidak mudah. Tapi saya kira juga bagi banyak orang Kristen tidak mudah. Saya sudah mengunjungi banyak daerah Kristen, baik di dalam ataupun di luar negeri. Saya bergaul dengan hamba-hamba Tuhan. Saya bergaul dengan warga gereja. Maka dapat saya mengatakan, keperluan yang sangat penting dalam kehidupan kita kasih. Kita perlu pintar, kita perlu jabatan, kita perlu kekayaan, kita perlu harta benda, kita perlu segala sesuatu yang untuk menunjang kehidupan kita di dunia ini. Tapi kalau tidak ada kasih, kepintaran kita mungkin akan jadi masalah. Kerohanian kita akan jadi masalah. Kekayaan kita akan jadi masalah. Tapi kalau ada kasih, itu satu kebahagiaan luar biasa dalam kehidupan kita. Kita tidak akan menemukan itu di tempat lain. Kita tidak akan menemukan kasih itu di pasar. Kita tidak akan menemukan kasih itu di negara lain, di tempat yang lain. Tidak. Di mana kita menemukannya? Ayat ini mengatakan, dan tadi Roma 5 ayat yang ke-8, ayat yang saya baca, Kristus menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dan kita kenal, hafal Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih itu tidak kita dapati dari orang lain. Kasih itu tidak kita dapati dari kekayaan. Kasih itu tidak kita dapati dalam kenyamanan. Sumber dari kasih itu ialah Tuhan Yesus Kristus sendiri adalah sumber kasih. Dan saya mencatat di sini, kita semua sudah tahu sebenarnya. Kita semua sudah mengerti. Tapi izinkan saya hanya mencatat untuk kita dapat merenungkan kembali kasih yang kita maksudkan itu. Kasih itu ada 5. Ada yang disebut dengan aheb. Jadi aheb itu satu ketertarikan satu dengan yang lain. Dan itu ada kuasa di dalam diri orang itu tertarik kepada yang lain. Ada juga kasih itu disebut dengan storge. Storge itu ialah kasih orang tua kepada anak, sayang kepada anak.
Bagaimana sayang itu kita rasakan. Ada juga kasih itu berarti filio. Filio itu juga disebut filia. Itu simpati. Simpati. Jadi bukan kasih yang dalam. Ada lagi kasih yang disebut eros. Satu dorongan antara laki-laki dan perempuan. Tapi kasih yang kita maksudkan dalam Alkitab pada kali ini bukan 4 kasih yang tadi itu saya sebutkan. Kasih yang kita maksudkan seperti Roma 5 ayat 8, Yohanes 3 ayat 16, sudah itu dalam ayat yang kita baca ini, Efesus 5 ayat yang kedua, kasih yang kita maksudkan itu adalah kasih Kristus. Kasih Tuhan Yesus Kristus yang disebut dengan apa? Disebut dengan agape. Agape itu adalah kasih satu dorongan dari seseorang, bukan karena orang itu baik, bukan karena orang itu berjasa, tapi satu pengorbanan dari orang yang mengasihi. Maka dalam Yohanes 3:16 itu, karena begitu besar kasih Allah. Allah mengasihi kita dengan kasih agape. Kasih agape itu ialah kita sedia berkorban. Kita memperhatikan orang lain bukan sebatas simpati. Bukan hanya sebatas menolong sebentar. Tapi kita mengasihi seseorang dengan penuh perhatian, penuh pengorbanan. Menginginkan seseorang itu terutama lepas dari dosa. Saya sebentar ini akan ikut dalam pelayanan PPA. Saya sudah menyiapkan pikiran. Yang pertama itu, anak-anak itu supaya dibimbing secara kognitif. Kognitif itu pikirannya. Supaya pandai. Supaya digali, supaya dilatih anak-anak itu. Tetapi yang kedua, yang sangat mendasar, jangan lupa, anak-anak itu harus diajari, harus dipimpin, sejak dari kecil, apa yang harus dibuat? Yaitu spiritualitas, kerohanian. Saya bersyukur dapat menyaksikan di gereja kita, gereja kami, GMI Tesalonika Batu. Anak-anak mulai hidup dengan sopan. Saya katakan mulai, bukan berarti tidak ada kekurangan. Anak-anak baca Alkitab. Anak-anak deklamasi. Anak-anak bisa mendoakan. Yang di bawah 10 tahun bisa berdoa. Saya bersyukur untuk itu. Berarti secara spiritualitas anak itu diperhatikan. Nah, dalam hal ini kasih. Kasih itu ialah berkorban, memperhatikan, menolong. Ya, saya bahagia sekali, biarpun dengan susah payah dalam minggu ini, ada satu keluarga mencari nomor telepon saya lewat Facebook. Akhirnya ada satu mahasiswa saya, mahasiswa kami menyampaikan itu kepada saya dan ibu. Saya bilang tolong ibu itu supaya mengirim dulu kepada saya nomor WA-nya. Sudah itu tolong ibu itu pekerjaannya di mana, alamatnya di mana, dan kirim fotonya pribadi dan juga dengan suaminya. Saya sangat hati-hati untuk memberikan nomor telepon saya, biarpun ya bisa siapa saja. Tapi ada juga rasanya kegentaran. Tapi setelah dia balas dalam proses beberapa kali, tapi akhirnya tadi malam saya ada komunikasi dengan ibu itu.
betapa indahnya kalau saya mendengar kesaksiannya. Nama saya Pak Awas. Pak Awas tahun 85 Bapak pimpin kebangunan rohani di kebaktian tahunan nasional YPPI. Kami pertama kali datang, Bapak berkhotbah, dan Bapak pada saat mengakhiri khotbah mengundang jemaat yang ingin meresponi khotbah itu. Dan saya sebagai suami istri, kami maju ke depan meresponi khotbah Bapak. Dan pada saat itu suami saya didoakan oleh Bapak. Tapi sesudah hari itu tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan dengan Bapak. Bapak tidak kenal kami, tapi kami kenal Bapak. Suami saya sudah meninggal. Kami ingat Pak Awas. Nama saya Pak Awas. Saya ingat Pak Awas. Akhirnya saya masih tanya, ibu siapa, pekerjaannya di mana. Singkat cerita, begitu bahagianya rasanya. Satu keluarga tahun 85 merespon khotbah saya. Dari tahun 85, minggu-minggu ini dia cari nomor telepon saya dan bertemu. Tadi malam saya doakan bersama ibu. Dan bukan hanya doakan, minta dia mencatat dan menghafal Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan ayat yang 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya perkasa di bumi, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, dan kebajikan mengikuti akan mengejar mereka untuk selama-lamanya. Saya belajar, saya meneliti, saya akhirnya mewariskan ayat ini kepada banyak orang, yaitu warisan iman. Dari kecil, warisan iman. Pagi ini, warisan kasih. Kasih itu kita tidak dapat di mana-mana. Tidak dijual di mana-mana. Tidak. Kasih itu hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hidup kita mulailah dengan hidup di dalam kasih. Ini panjang sekali sebenarnya di dalam pembacaan kita Efesus pasal yang kelima ini. Yang negatif, percabulan, dan rupa-rupa kecemaran, keserakahan, jangan ada di antara kamu. Jangan ada di antara kamu. Demikian juga perkataan yang kotor, kosong, omong kosong, sembrono. Hal itu tidak pantas bagi kamu. Apa yang pantas? Ingatlah baik-baik. Orang yang hidupnya sembrono, yang hidupnya tidak benar, dia sendiri akan menderita, keluarganya akan menderita, bahkan keturunannya akan menderita. Tapi ayat ini menganjurkan kepada kita supaya kita hidup di dalam kasih. Akan ada kebahagiaan, akan ada ketenangan, baik dalam kehidupan kita pribadi, kehidupan keluarga, dan keturunan kita. Pastilah ada kekurangan-kekurangan, pastilah ada kesalahan-kesalahan, pastilah ada hal-hal yang membuat kita pada satu saat kita cenderung mengikuti dunia ini. Tapi pada saat Roh Kudus berkata kepada kita, kita sadar, kita mengakuinya, dan kita bertobat, dan kita berkata sekali lagi, Tuhan, saya mau hidup di dalam kasih. Saya harus hati-hati mengatakan ini, tapi itu doa saya, biarpun bukan berarti saya tidak ada tantangan, bukan. Kalau satu musuh, itu terlalu banyak. Satu musuh terlalu banyak. Tapi kalau sejuta sahabat saling mengasihi, itu masih kurang. Sekali lagi ingin saya katakan kepada Bapak Ibu sekalian,
baca hati kita, buka hati kita. Kalau ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, satu saja kita minta ampun sama Tuhan. Jangan mengeraskan hati, jangan membela kelemahan, jangan. Sudah itu kita berkata, 1000 sahabat masih kurang. Di GMII saya sudah suruh tulis tapi belum sempat karena kesibukan sekarang. Sahabat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menaruh belas kasihan pada waktu sukar. Itulah kasih. Kasih itu setiap waktu. Pada waktu ada, pada waktu tidak ada. Kasih. Khususnya di dalam gereja ini yang kita rindukan. Kita berbeda tentunya satu dengan yang lain. Berbeda pekerjaan. Berbeda juga tingkat kemampuan. Tapi kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya, saling mengasihi satu dengan yang lain. Minta maaf, 2 minggu lalu ada anggota gereja saya, anggota gereja kita GMII, barangkali sekarang juga menyaksikan kecelakaan di jalan raya. Dia diserempet oleh mobil, dan orang punya mobil itu marah-marah. Sepeda motornya rusak, dan dia hanya ganti dengan 100.000. Warga gereja kita buang aja uang 100.000 itu. Dan dia ajak gelut. Gelut, tahu gelut? Berkelahi. Tapi banyak orang melerainya. Setelah beberapa waktu saya dihubungi dan saya datang bersama majelis dan ibu menenangkannya. Udah perbaiki aja. Berapa uang yang ada? Segini. Udah, kekurangannya akan ada uang. Bapak Ibu sekali lagi, kita di tengah dunia yang rusak, gampang sekali timbul masalah, gampang sekali tersinggung di sana sini, gampang sekali ada kepahitan hati satu dengan yang lain, gampang sekali ada tersinggung masalah itu, masalah ini, gampang sekali kita menilai satu dengan yang lain secara negatif. Tapi hari ini semua yang negatif itu nggak ada lagi. Yang ada ialah hiduplah di dalam kasih. Saling mendoakan. Saling berkorban. Saling memperhatikan. Saling menyapa satu dengan yang lain. Biarpun keadaan kita sulit. Tapi kita bergembira karena Tuhan pasti tidak membiarkan kita. Saudara-saudara sekalian, inilah yang ingin saya bagikan minggu ini, 13 Maret 2022. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih. Kami dengar firman Tuhan, hendaklah kamu hidup di dalam kasih. Dan buanglah semua hal yang bukan berasal dari Tuhan. Tapi berpikirlah, berkatalah, berbuatlah di dalam kasih. Ampuni kami Tuhan, kadang-kadang dalam kehidupan kami sebagai hamba Tuhan, dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen, hal seperti ini terancam, bahkan tidak terlihat. Tapi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, ampuni semua kesalahan, dosa, kelemahan, kegagalan kami. Penuhi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah hati, pikiran, perkataan, sikap, dan perbuatan kami dipenuhi oleh kasih Kristus, yaitu sedia berkorban, menyapa, menaruh perhatian kepada saudaranya yang lain. Bahkan doa kami orang yang tidak mengenal kasih, pada saatnya mereka mengenal kasih, yaitu kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang mengampuni semua dosa kami, yang mengubah hidup kami, yang membuat hidup kami damai sejahtera
di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Terima kasih. Doa saya untuk warga gereja yang mengalami kelemahan tubuh, sakit, yang ada pergumulan ekonomi, yang ada masalah anak-anak, masalah pekerjaan. Saya berdoa Tuhan, Engkau berkati anggota gereja Misi Injili Indonesia, Jemaat Tesalonika Batu, keluarga saya, sahabat saya, dimanapun berada. Biarlah Mazmur 111 ayat 1 sampai 3 itu semua kami alami dalam hidup ini. Orang yang takut Tuhan itu berbahagia di bumi. Harta kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikan mengejar kami untuk selama-lamanya. Terima kasih. Semua Bapak Ibu sekalian katakan amin. 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 Ibu sekalian, saya berbahagia sekali dapat mengakhiri kebaktian ini. Doa saya Bapak Ibu sehat, berbahagia, yang sakit dalam nama Tuhan Yesus sembuh, yang dalam pergumulan dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Mari kita semua berdiri, arahkanlah hati kepada Allah, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita sambut dengan amin 3 kali. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Amin.